Gaji PNS tak tergantung dari pangkatnya. Begini 8 faktanya. Dikutip dari OK Finance, edisi Minggu 6 Desember 2020. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Pemerintah akan merombak gaji pegawai negeri sipil atau PNS. Nantinya, skema penetapan gaji bagi pegawai negeri sipil atau PNS akan dilihat dari resiko pekerjaannya dan bukan dari pangkat atau golongan lagi. Saat ini, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN sedang menggodok aturan tersebut. Namun, belum diketahui kapan aturan tersebut akan rampung dan mulai diimplementasikan. Dari perombakan gaji PNS tersebut ada sejumlah fakta menarik yang tersimpan. Berikut Okeson merangkumnya pada Minggu 6 Desember 2020. 1. Bakal ada aturan baru. Badan Kepegawaian Negara atau BKN tengah merumuskan kebijakan penghasilan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil atau PNS. Saat ini, Direktorat Kompensasi ASN terus melakukan percepatan penyiapan bahan perumusan kebijakan sebagai bagian dari proses menuju reformasi sistem pangkat dan penghasilan serta fasilitas ASN sesuai dengan amanat Undang-Undang atau UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dengan dipercepatnya, maka akan ada aturan baru tentang gaji PNS. Aturan tersebut nantinya akan memuat kebijakan teknis terkait pangkat, gaji, hingga tunjangan PNS. 2. PNS cuma dapat gaji dan tunjangan doang. Skema gaji pegawai negeri sipil atau PNS akan mengalami perubahan. Hal tersebut menyusul sedang dilakukannya penyusunan kebijakan penghasilan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil atau PNS oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Adanya aturan tersebut mengarahkan penghasilan PNS ke depan yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen disimplifikasi menjadi hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan. 3. Tukin hingga tunjangan jabatan bakal dihapus. Untuk formula tunjangan PNS nantinya akan meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sebagai gambaran, sebelumnya PNS banyak mendapatkan tunjangan-tunjangan. Pertama adalah tunjangan kinerja alias tukin. Meskipun besarannya berbeda-beda tergantung kelas jabatan maupun instansi tempatnya bekerja, baik instansi pusat maupun daerah. Kemudian yang kedua adalah tunjangan suami atau istri. Lalu yang ketiga adalah tunjangan anak. Selanjutnya ada tunjangan makan dan jabatan. Lalu selain itu ada juga tunjangan perjalanan dinas. 4. Gaji tak lagi lihat pangkat atau golongan. Untuk sistem penggajian juga akan berubah. Dalam aturan baru nanti, sistem penggajian PNS secara keseluruhan berdasarkan pangkat dan golongan. Akan tetapi, nantinya penghasilan PNS akan dihitung berdasarkan beban dan risiko pekerjaannya. Artinya, dari mulai tanggung jawab dan risiko pekerjaan akan menjadi pertimbangan dalam penetapan gaji PNS. 5. Sesuaikan dengan keuangan negara. Pemerintah akan hati-hati dalam menyusun kebijakan pengupahan kepada para abdi negara tersebut. Tentunya penyusunan ini akan memperhatikan kondisi keuangan negara. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan ini dilakukan analisis dan simulasi yang mendalam,
sehingga tetap bisa memberikan kesejahteraan kepada para PNS. 6. Gaji tak akan turun. Meskipun ada perombakan, namun gaji yang diterima oleh PNS tidak akan mengalami penurunan, karena tetap akan ada beberapa tunjangan yang diberikan oleh pemerintah yang dimasukkan. 7. THR tetap dapat. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, meskipun akan ada perombakan mengenai tunjangan yang didapat, namun para pegawai negeri sipil atau PNS akan tetap menerima tunjangan hari raya atau THR setiap tahunnya, karena kebijakan pemberian THR merupakan keputusan dari Presiden Joko Widodo secara langsung. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan selalu kami bagikan melalui channel ini. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.